Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Viva. Saya sebagai moderator pembaca makalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qiraat, syarat-syarat qiraat dan yang mutakbar dan jenis-jenisnya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas makalah kuliah Ulumul Quran, disusun oleh saya sendiri, Dewa Viva 242004, Iva Nabila 242013, Niken STT 242002, Nur Afarida 242036, kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Negeri Pekalongan 2020-2021. Daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, bab 2 pembahasan, pengertian qiraat, B syarat-syarat qiraat yang mutabar dan jenis-jenisnya, bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, sehingga kita harus memahami isi kandungan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengetahui kandungan-kandungan yang ada. Ulumul Quran adalah salah satu jalan yang bisa membawa kita dalam memahami kandungan Al-Quran. Selain memahami, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ada pengertian qiraat. Qiraat adalah bentuk jamak dari kata qiraah, yang secara bahasa berarti bacaan, yaitu masdar dan qiraah. Dalam istilah keilmuan, qiraat adalah salah satu madhab pembacaan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu madhab yang berbeda dengan madhab lainnya. Secara istilah, ilmu qiraat berarti suatu ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang cara membaca Al-Quran. Adapun pengertian qiraat dalam Al-Quran, secara etimologi, lafadz qiraah merupakan bentuk masdar dari qira, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut Imam Syihabuddin Al-Kuthal, qiraat adalah suatu ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan para ahli qiraat, seperti yang menyangkut aspek kebahasaan, i'rab, isbat, fas, dan lain-lain, yang diperoleh dengan cara periwayatan. B. Syarat-syarat qiraat yang muktabar dan jenisnya. 1. Qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. 2. Menurut Maki Ibnu Abi Thalib menetapkan persyaratan sebagai berikut. A. Qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baku. B. Qiraat tersebut harus sesuai dengan Al-Mushaf. C. Qiraat tersebut disepakati oleh ahli qiraat pada umumnya. 3. Menurut Al-Kawashi menetapkan persyaratan sebagai berikut. A. Qiraat tersebut memiliki sanad yang sahih. B. Qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab. C. Qiraat tersebut sesuai dengan Al-Mushaf. 4. Menurut Ibnu Al-Jazari menetapkan persyaratan sebagai berikut. A. Qiraat tersebut memiliki sanad yang sahih. B. Qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab secara mutlak. C. Qiraat tersebut sesuai dengan Al-Mushaf meskipun tidak persis betul. Dari keempat persyaratan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 persyaratan bagi qiraat Al-Quran untuk dapat digolongkan sebagai qiraat yang sahih, yaitu 1. Memiliki sanad yang sahih walaupun diterima dari qari yang selain dari 7 dan qari 10. 2. Sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. 3. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ibnu Azir Al-Jaziri dalam kitab Mujidul Muqri'i mengatakan bahwa qiraat yang diterima dengan sanad mutawatir adalah qiraat yang 10. Qiraat yang 4 selain dari 10 adalah sahih sanadnya, tetapi dia ada hadiah bukan mutawatir, bukan Al-Quran yang dapat dibaca ketika sembahyang.
Kiroat yang mutaghayyirlah yang diterima oleh umat Islam. Hanya kiroat yang 10 yang diterima oleh khalaf dan salaf dari abad ke abad hingga sekarang, dan tidak ada kiroat yang mutawatir yang lain selain dari yang 10. Setiap kiroat yang memenuhi kriteria tersebut adalah kiroat yang benar, yang tidak boleh ditolak dan harus diterima. Sebaliknya, kiroat yang kurang salah satu dari 3 syarat tersebut disebut kiroat yang lemah atau aneh atau batal. Itulah beberapa patokan kiroat yang saleh. Apabila ketiga syarat di atas telah terpenuhi, maka kiroat tersebut adalah kiroat yang sahih. Dan bila salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi, maka kiroat yang dinamakan kiroat yang lemah, syahad dan batil. Asyuti Mutib Ibnu Al-Jazari yang melaporkan kiroat berdasarkan sanad kepada 6 macam. 1. Mutahawir, yaitu kiroat yang diriwayatkan oleh sejumlah riwayat yang banyak dari jumlah riwayat yang banyak puluh, sehingga tidak mungkin mereka sepakat berdusta dalam tiap tingkat sampai kepada Rasul. Menurut Jumhur ulama, qiraat yang ketujuh adalah mutahawir. Menurut Ahmad Fatani, para ulama Al-Quran dan ahli hukum Islam telah sepakat bahwa qiraat yang status mutahhir ini adalah qiraat yang sah dan resmi sebagai Al-Quran. Qiraat sah dibaca di dalam dan di luar sholat. Al-Quran ini dijadikan sumber atau hujah dalam menetapkan hukum. 2. Masyhur, yaitu qiraat yang sanadnya sahih, akan tetapi jumlah periwayatnya tidak sampai sebanyak periwayat mutawatir. Qiraat ini sesuai kaidah bahasa Arab dan tulis Mushafa Utsmani. Qiraat ini populer di kalangan para ahli qiraat dan mereka tidak memandangnya sebagai salah satu aneh. Menurut Al-Zakani dan Syuhubi Al-Syahli, kedua macam tingkat mutawatir dan masyhur sah bacaannya dan wajib meyakinkan serta tidak mengingkari sedikit pun daripadanya. 3. Ahad, yaitu qiraat yang sanadnya sahih, akan tetapi qiraat ini menyalahi tulisan Mushafa Utsmani atau kaidah bahasa Arab atau tidak masyhur seperti kemasyhuran tersebut di atas. Qiraat ini tidak sah dibaca sebagai riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan dari jalur Sahli Al-Jabi dari Abi Akbarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Syayyah, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih seperti qiraat terjadinya kejagalan pada qiraatnya. Qiraat ini tidak dijadikan panggang dalam bacaan dan bukan termasuk Al-Quran. 5. Maudu, yaitu qiraat yang dibangsakan kepada seorang tanpa dasar, seperti qiraat yang dihimpunan oleh Muhammad bin Ja'far Al-Qushai wafat 408 Hijriah dan dibangsakan kepada Abu Hanifah. 6. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab bahwa tidak sah membaca qiraat yang syahadat aneh di dalam luar sholat, sebab qiraat syayyah aneh tidak mutahawir. Barang siapa berpendapat tidak demikian, maka orang itu salah dan jahil. Sekitarnya ia menyalahi pendapat itu dan membaca riwayat yang aneh, qiraat yang ditolak di dalam salat. Umum fikih Baghalat sepakat untuk menyuruh orang-orang membaca riwayat yang syadz untuk bertaubat. Abdul Abar mengukip ijma kaum muslimin atas
ketidakbolehan membaca qiraat yang syadz dan tidak boleh sholat di belakangnya. Keterangan itu menegaskan kedudukan qiraat yang syadz adalah menghubungkan dengan alat Al-Quran. Qiraat ini tidak berstatus Al-Quran dan karena itu membacanya tidak termasuk ke dalam ibadah. Namun tentang menggunakan sebagai hujjah atau argumen dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama beda pendapat. Imam Al-Herman mengutipkan, maka lahir dari nasihat Syafi'i bahwa tidak boleh mengamalkan qiraat. Abu Azana mengikuti pendapat ini. Kemudian Ibnu Adhir mengatakan, sementara itu dari Abu Asyad Al-Abahi Al-Husain Al-Rumani Al-Rifai menyebut boleh mengamalkan dengan mendapatkannya sebagai takbar ahad. Pendapat ini disebarkan oleh Ibnu Al-Syubi dalam kitab Jam Al-Jawaid dan Syahra dan Al-Musatar. Bab ketiga, penutup kesimpulan qiraat, yaitu cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran sebagaimana diucapkan Nabi atau sebagaimana diucapkan para sahabat di hadapan Nabi, lalu beliau mentakriknya. Qiraat Al-Quran memperoleh berdasarkan periwayatan Nabi SAW, baik secara fiilnya maupun takriknya. Qiraat Al-Quran tersebut adakala memiliki satu versi qiraat dan adakalanya memiliki beberapa versi.